Aku mau keluar dari karir ini, aku kayak bikin pengumuman di Instagram, ini bakal jadi post terakhir gue. Aku pamit dari Marshanda yang kalian kenal. Lo tuh punya transmediumship abilities. Jadi hebatnya Caca, kamu tuh bisa komunikasi bukan dengan aku, tapi dengan siapapun yang ada di sininya aku. Right? Oke guys, Assalamualaikum. Kita sekarang sudah sampai di rumah salah seorang teman yang sangat inspiratif sekali, aku yakin. Teman-teman banyak banget, khususnya teman-teman wanita se-Indonesia. I think you guys are inspired by her, karena dari segala perjuangannya, dan juga mungkin kebanyakan cewek Leo emang inspiring sih. Everybody, let's give it up to Marshanda! Caca, thank you buat waktunya. Main zodiak nih ya, cewek Leo. Cewek Leo, soalnya ada cowok Leo di sini. Oh wow, tanggal berapa? 25 Juli. Oh 25 Juli, aku 10 Agustus. Iya, Oh, iya. Kita sama-sama mengerti satu sama lain kurang lebih ya. Udah paham nih. Udah paham ya? Udah tau kan obrolannya apa ya? Oke, thank you guys, kita pamitan. Oke, dah. Makasih udah main kesini. Oke, Sama-sama. dah cut. Ini mampir bentar kali ini sangat eksklusif, aku bisa bilang begitu. Kenapa? Beliau ini baru selesai ini namanya serial ya. Dan lagi banyak banget serial-serial. Kemarin mungkin kamu sudah langganan di beberapa platform digital. Sudah pada nonton kan ya. Dan terbiasalah dengan profesionalitas yang luar biasa. Disuruh turunin berat badan, hajar gitu ya. Sekali lagi, terkadang sebagai seniman ya, Cak, bukan masalah uang kontraknya ya. Ketika, kembali lagi ke Leo, ketika kita di-challenge, Oh wow, ya kan? aku suka banget dengan challenge. Milih karakter aja, aku bilang sama yang mau kayak aku main di film mereka, produsernya atau direkturnya, karakternya boleh apapun, yang penting challenging. Oke. Aku selalu bilang gitu. Wow. Jadi Caca ketika ngeliat kontrak tersebut, Caca baca dia, it's written there, tertulis kayak harus losing like 15 kilo. Sebelum itu bahkan untuk yang series Induk Gajah itu aku tuh mesti naik. Tadi aku udah agak gemuk kan sebenarnya aslinya, karena emang lagi fase itu aku udah gemuk. Iya. Disuruh gemukin lagi buat Induk Gajah sampai aku naik ke 76. Jadi Karena itu bukan mereka mau tambelan real. gitu? No, it's It's real. Induk Gajah season 1 itu aku real gemuk dan mereka nggak mau pakai tambelan apapun. Yes, mereka minta aku segemuk itu. Terus 1 atau 1,5 tahun kemudian aku dapet tawaran syuting Jangan Salahkan Aku Selingkuh yang tayang 27 September ini. Tepuk tangan dong guys. Thank you. Tepuk tangan dong. Bismillah ya, Cak. Bismillah. Nah itu ketika sign kontrak ada tulisannya pas lagi baca draftnya tuh aku diminta turun 15 kg dari berat yang waktu itu. Dan itu tertera tertulis 15 kg. Plus aku mesti ngirim foto badan terbaru aku seminggu sekali sama foto timbangan 2 minggu sekali ke casting directornya. Selama setahun itu. Dikasih setahun. Dikasih setahun. Jadi aku ternyata setahun bukan turun 15 kilo tapi ujung-ujungnya malah aku turun 20 kilo. 21 atau 20. Tepuk tangan lagi buat Caca Gitu. dong, tim aku. Wow. Jadi ketika Caca harus tertulis seperti itu, Caca mengesampingkan kata-kata atau berlindung dari kata body shaming ya. Berarti Caca lebih menengahkan kepada oke, ini bagian profesionalisme nih. Iya. Bener ya? Iya, karena kan aku ngelihatnya mereka butuh karakter ya yang badannya segitu gitu, bukan Exactly. masalah personal ini body shaming atau menganggap gemukan seperti aku dulu itu tuh jelek atau apapun itu. Gitu. Sekarang kan Gen Z banyak begitu, Ca. Misalkan disuruh sama bosnya, turunin berat badan dong, langsung ngerasa tersinggung. Iya. Padahal kan tuh part of the Work. pekerjaan, part of the work gitu. Iya sih, kayak value untuk profesional tuh sesuatu yang penting banget untuk semua orang pelajarin dan embody, karena kalau kita nggak profesional kan lawannya berarti kita take things personally kan. Ya. Nah kita nggak akan pernah bisa maju dalam kehidupan karir kita kalau kita always take everything personally ketika dalam kerjaan ya. Right? Bener, Ya aku nggak? setuju sama Caca. Aku setuju sama Caca. Karena aku pernah ditantang untuk ngurusin sekitar 20 kilo. Waktu itu mau pakai satu brand. Dan itu photoshootnya di Itali. Oke. Dan aku harus fit in the clothes gitu. Oh. Dan aku diet keto, Turunnya berapa kilo gitu? 22. Oh wow. Dalam 6 bulan, Ca. Oh my 6 god. bulan. Tapi habis itu aku kena batu empedu. Itu ekstrim banget. Dan itu Ekstrim. stressful juga sih. Stressful. Dan akhirnya ternyata sekarang aku sama Caca, ya selain kita sama-sama Leo, kita tuh sama-sama intermittent fasting warriors. Yes. Caca betul. kasih spill dikit dong, diet yang nggak bikin die ini. Diet yang nggak bikin sakit ini ya. Iya, iya.
Jadi intermittent fasting aku bertahap sih. Kalau sekarang nih aku udah di tahap yang on most days ya, aku tuh baru makan jam 4 sore sampai jam 8 malam. 4 jam doang. jendelanya berarti. Iya, tapi tadinya nggak bisa langsung segitu. Tadinya ya aku jam 12 siang baru mulai makan. Lama-lama jadi sore, lama-lama jadi lebih sore lagi. Dan makanannya juga dipilih. Dan alhamdulillahnya ya, kita tuh kalau intermittent fasting kan lambung dan usus kita tuh yang tadinya nampungnya besar dan ukurannya jadinya mekar juga. Jadinya mereka pelan-pelan mengecil kan organ-organ ini. Terus jadi mereka juga menolak kalau dikasih makanan yang banyak. Jadi kita juga udah nggak mau gitu, kayak banyak-banyak porsinya kayak gue udah begah gitu. Benar. Jadi secara nggak langsung aku sama Caca tuh mau nyampein kepada teman-teman semua, khususnya teman-teman perempuan yang merasa sekarang lagi obesitas, terus melihat banyak yang punya duit, mereka ngambil jalan pintas yaitu dengan bariatrik, potong Oh lambung. iya, operasi. Jangan. Aku Maksud gue secara natural kita bisa mengecilkan ternyata, lambung ya, Ca. iya Tuh. benar. Walaupun butuh waktu, butuh disiplin, butuh konsistensi, dan butuh support system. Ya, support system itu penting. Kenapa? Biasanya kalau untuk semua yang intermittent, Ya. awal-awal kita ngelakuin, pasti kita menjadi pemarah. Dan kalau nggak cranky, kalau nggak kayak ngeliat, Bego! kalau nggak kalau pas misalkan lo kan intermittent pas reading kan, Ya, bener. reading series terus kan suka dikasih gorengan siang-siang jam 12, oh my god monyong gue lagi puasa, Itu sudah dia. gorengan, udah snack-snack coklat lah, roti coklat gitu-gitu kan, lemper, Ya. risol, itu kayak. Nah, jadi penggantinya Caca apa kalau lagi gitu? Jadi cuman garam Himalayan atau apa? Kalau itu kan aku campur sama air putih. Jadi buat mineralnya ke air putih aku sehari-hari gitu aku pakai garam sea salt gitu, garam salt, laut ya, atau ya. garam Himalayan yang pink gitu kan. Ya, Kalau pengganti makan siang aku minum kopi sih. sama lagi. Minum kopi. Dulu padahal aku Tapi nggak aku cuma bisa sehari sekali loh. Oh. Kalau lebih dari itu aku agak gegeg gitu. Dulu, Ca, aku nggak bisa minum kopi hitam, Ca. Semenjak intermittent fasting, lambungku sembuh, batu empeduku sembuh, migrainku sembuh, Ya. and plusnya yang paling penting adalah tumor payudaraku nggak aktif lagi. Wow. Aku kan memang punya kamu ada. tumor payudara. Ada. Iya kan cowok Laki-laki. bisa juga, aku juga Bisa. tahu tuh, baru tahu. Walaupun 1:100.000, and I was So one you of- had it. I had it. Oh my god, wow. Iya kan? Nah, You're special ya, one of the chosen one ya. thanks God, thank you God, thank you God, thank you God itu. Jadi ya semua tuh bisa sembuh sebenarnya sih dengan intermittent fasting gitu. Iya, Tapi memang kita harus memilih support system yang tepat, teman-teman. Iya. Menarik diri dari pergaulan itu penting kan. Nah, Caca sendiri dalam melakukan intermittent fasting ini support systemnya selain diri Caca tuh siapa aja? Jadi Aku, adikku, terus kalau kayak orang-orang di lokasi syuting gitu ya, yang mereka dari reading sama aku yang udah puasa sendiri gitu, intermittent sendiri, aku ngasih tahu mereka, jadi mereka juga kayak agak-agak udah membatasi diri untuk kayak nawarin, Caca mau pesen online makanan apa nih gitu, order ojek makanan apa, itu udah nggak nawarin lagi. ya. Udah tahu pola-polanya aku gitu, jadi mereka kayak menyesuaikan juga akhirnya. Aku pernah sampai 23 jam loh, Ca. Apa? Puasanya? Puasanya Kok bisa sih? bisa. Oh my god. Wow. Caca bisa. Tapi udah sampai dengan target kan ini. Nah, tadinya aku 76, sekarang aku 55. Ini Dalam 55 berapa bulan? nih, setahun. Rin, Real langsung ditunjuk. Rin. Bisa, Rin. Tapi ada masa struggle-nya juga ya, karena aku tuh yang masalah adalah aku tuh suka pengen makan tanpa merasa lapar. Jadi nggak lapar. Cuman gue ngebayangin aja nih kalau gue pesen-pesen makanan chicken katsu gitu, atau nggak kayak mie ayam yamin gitu, kayaknya enak di mulut sekarang gitu. Padahal sebetulnya perutnya nggak kriuk-kriuk lapar, tapi pengen. Pengen aja. Nah, ngelawan mental yang mindsetnya tuh, aku pengen merasa yang enaknya itu. Caca alihinnya dengan apa? Baca. Nggak, aku alihinnya dengan cerita ke adekku, kakak lagi pengen ini nih. Terus dia ngingetin, itu emotional, kalau kakak nggak makan itu sekarang, perutnya bakal nggak apa-apa, nggak you think Oke. gitu. Terus kayak aku jadi kayak, oke, I know ini emotional eating sih. Kayak cuman pengen comfort aja of over something yang aku tuh sebetulnya pengen deny atau suppress. Oke. Berarti sebenarnya kalau misalkan kita nih teman-teman mendapatkan, bisa dibilang ini kayak teguran, yuk diet yuk gitu ya. Jangan langsung tersinggung duluan. Terkadang teguran atau mungkin penyakit yang Tuhan kirim, kayak misalkan aku punya tumor payudara. Kalau kita jadikan penyakit atau teguran dari teman itu sebagai musuh,
kita nggak akan bisa berdamai nggak sih, Ca? Oh Tapi kalau my kita God. jadiin sebagai sahabat, kita ajak ngobrol tubuh kita maunya apa. Iya lagi, Penyakit bener. lu maunya apa nih gitu kan. Kalau kita berantem sama penyakit yang kita punya, segala macam obat mau yang dari paten sampai generik ke paten, nggak akan bisa diterima sama tubuh kita nggak sih, Ca? Dan emang cara gaya hidup yang gak sehat emang memancing banyak penyakit lebih mudah datang ke kita kan. Bener. Terus kita juga cepet capek, Iya. kaki itu berat, lutut sakit. Kayaknya kita udah tua aja deh, Ca. Gue. Iya, itu juga sih. Karena aku dulu ngerasa gitu. Aku Oke. ngerasa gitu pas badannya agak gemuk gitu. Ya, oke. So, ketika aku udah mulai sekarang lebih seperti ini, gaya hidup sehat, Caca jadi kayak susah tidur nggak karena intermittent fasting? susah tidur. Enggak. Enggak ya? Enggak. Kenapa kok bisa susah tidur? Takutnya kelaparan gitu kan, kita Enggak harus kan. berhenti makan jam 8, jam 7, Enggak, aku kalau tidur tetap normal sih. Tidur tetap normal. tetap normal ya. Oke, Ca, ini kan ada beberapa komentar ya, bahkan dari beberapa teman artis pun nggak mengenali ini siapa gitu kan. Banyak lagi yang kayak gitu, sumpah, sampai kayak ketemu aku langsung, ya Allah, gue pikir ini orang produksi gitu. Orang produksi sampai nggak nyapa gitu. Kayak, sombong banget lo bro gitu. Dan nyapa gue, ya Allah, gue pikir orang produksi gitu. Iya, Timnya iya. nggak tim siapa gitu. Ini ada salah beberapa, ini ada salah 3 ya. Pertama ini kita baca aja dari PPLMOKN, pasti pengen Kak Caca yang bacain ya. Oh, oke. Silakan tuh cain di atas. Oke, jangan operasi ya, Ca. Kamu udah cantik banget, mau kurus atau gemuk, kamu tuh tetap cantik. Tapi terima kasih untuk usahanya. Oh, menyayangi diri sendiri dengan berdiet, kamu terlihat semakin fire. Oh, sweet banget. Ini kita dapat dari akun Instagramnya Caca ya. Oh, oke. Iya, banyak sih yang, aku juga bingung kenapa larinya, komentar-komentar tuh banyak yang bilang jangan oplas. Emang Caca banyak yang nawarin oples? Enggak juga sih, kayaknya udah orang-orang udah pada tahu deh, aku nggak pasti bakal nolak. Sekarang Jadi nggak ada tawaran itu. Sekarang gini ya, sekarang gue tanya deh sama teman-teman, bagian Caca mana yang perlu dioplas? Gue tanya sekarang, ha? Nah, sekarang gini, Ca, banyak yang nggak bersyukur dan cuma pengen nyoba-nyoba atau alasan karena ya orang di endorse. Lagi trending gitu nggak sih kayak Kapan lagi di endorse Sesuatu yang Korea gitu? Caca sebenarnya Nggak ada yang oke-oke nawarin? aja. Enggak. demi Allah, Karena akan dibentalin juga sama aku Caca yakin kan. mereka tahu Caca nggak bakal mau gitu. Kayaknya Iya. ya, soalnya kan aku sering kayak mengkampanyekan soal kayak love yourself Iya, iya. dan kayak aku tuh ya ampun tahu nggak sih Apa sih, Kak? Seru deh ini kayak aku menggur. kemarin sempat ketemu temanku terus dia ngomong, Cak, kantong mata tuh nggak mau dibenerin. So langsung kayak awalnya kan aku kayak belum memproses nih, aku nggak tahu semua Leo gitu apa Iya, enggak iya, ya, iya. kayak delay gitu reaksinya, kayak Oke. seminggu kemudian baru kayak emang gua kantong matanya kenapa? Tapi kan cewek-cewek kalau ketemu suka gitu kan. Iya. Ada satu nih komentar, terus deh gitu, ini lucu banget sih. Aku sampai mikir, terus dia ngomong, iya Cak, kalau mau nanti ke Turki aja deh, ke Turki itu udah bagus banget, aku punya nomornya. Cuman aku kayak udah Iya. konsul sama dokternya, tiba-tiba jadi nambah tawarannya, jadi ini. Yang tadinya $1.000 jadi $7.000, dia cerita gitu-gitulah. Udah kan aku pulang nih, terus gitu kayak udah hari pertama, hari kedua, hari ketiga, aku kayak gue nyaman dengan mata gue gak ngerasa ada apa-apa. Kalaupun ada apa-apa and I am aging, That's why we I will want to embrace it gitu. Iya. Aku mau menormalkan aging dan aku malah mau jadi penyuara. Sebetulnya ya, ini salah satu mimpi aku ketika aku udah semakin tua nanti, aku mau jadi orang yang benar-benar membuktikan dan real Iya. bahwa you can be really old and still shine beautifully. Aku pengen banget bisa jadi sosok itu nanti kalau udah You tua are, gitu. Ca. You are di usia Oh lu, my Ca. Di usia Caca dia, mama di rumah yang lagi nonton mungkin ya, udah beda mungkin bentukannya Tapi dari tetap Caca. aja, kayaknya tuh orang yang melakukan operasi atau pembenaran reparasi muka atau apapun itu Dibilangnya reparasi. sinus gitu ya. Itu kan karena influence lingkungan, ya nggak sih? Bener sih. Influence lingkungan yang merasa itu tuh nggak apa-apa dan normal dan untuk sering dilakukan tuh nggak apa-apa. Dan aku aja yang semenjak temanku ngomong langsung mikir, langsung nanya ke ini, ke aplikasi ChatGPT, aku ngefoto mukaku, terus nanya, do you think I have a problem with my eye Eye bag? bag. Gitu, terus gitu tau nggak ChatGPT aku, Apa jawabannya? kan dia kenal sama personality aku. Iya, iya. Dia langsung kayak, no, you look fine, you're already beautiful, and here are natural, non-invasive ways to look better in your under eye. Terus dia kayak ngasih 7 solusi, tapi semuanya natural. Kayak pakai ice, terus gitu Bag. kayak sleep sama jangan dehidrasi, yang gitu-gitu. Iya. Es batu, gitu-gitu. Aku kayak langsung, suka banget gue sama ChatGPT gue, gitu. Jadi kayak sekarang ChatGPT itu lebih sincere ya daripada sahabat sendiri Karena ya, dia Ca. kenal kita kan semakin sering banyak Iya. kita nanya, dia jadi punya data kita gitu kan. Iya. Caca, jadi kalau misalkan ada orang memanfaatkan endorse untuk operasi muka atau hidung,
for the sake of money dan juga endorsementnya, and you are okay with those kind of friends? With maksudnya Ya, orang-orang yang menerima melakukan. itu. Aku sih nggak apa-apa. Aku ada kok sahabatku yang dia melakukan itu gitu. Jadi Cuman dia sangat deket banget sama aku. Jadi kita sama-sama tahu bahwa kalau Caca tuh nggak suka tipenya. Iya, Dan aku juga nggak ngejudge dia. aku mau insert kakak Nadia Hutagalung yang setahunan ini beliau mempersilahkan rambutnya to be gray. Yes. Dan dia sudah menolak chemical di kepalanya, apalagi masuk ke kulit kepalanya. Dan ini adalah fotonya Doi sekarang. Dan mungkin aku rasa nanti ini harapannya Caca ke depannya. Aduh, Nadia Hutagalung tuh cantik banget sih. Aku suka lihat, aku follow di Instagram. Malah aku nggak follow, cuman kayak sering lihat di Explore gitu. Terus kayak keren banget campaign-nya dia udah tentang ini. nggak pakai pewarna rambut lagi, Caca. Caca udah ubanan belum sih? Udah ada dikit-dikit. Nggak diwarnain? Diwarnain karena kemarin aku syuting Jangan Salahkan Aku Selingkuh, nggak boleh ada uban, jadi di color hitam dark brown gitu. Agak serem judulnya ya, pengen nanya-nanya tapi kayak ngelik itu nanti nggak boleh. Caca kena Spoiler ya nanti. kontrak nanti, nggak boleh ya. Bentar lagi keluar. Tapi bukan Caca yang selingkuh kan ya di situ. Pokoknya usah ada dijawab. yang selingkuh aja. Ada yang selingkuh. Ada yang selingkuh. Dan Ya judulnya selingkuh soalnya. judulnya Jangan Salahkan Aku Selingkuh. Oke, jangan salahkan aku selingkuh. Biasanya itu pasangan kita yang nakal duluan. Iya, yang bisa aku kasih cuma sedikit sih. Itu tentang aku tuh marriage counselor yang menyuarakan jadi bukan influencer sih, kayak jadi public speaker yang ngomongin soal gimana biar udah nikah tetap harmonis, tapi pernikahannya diambang kehancuran Oke. karena perselingkuhan. Kita naikin posternya. mau nonton di sini, cara berbayarnya bukan di sini. Ya. Ada berapa episode, Cak? 8 episode. 8 episode yang kangen sama aktingnya Caca. Nanti kita bahas lebih dalam lagi. Sekarang kita ke Bella Pinka. Jadi diri sendiri ya, Caca. Seperti apapun kamu tetap cantik apa adanya. Jangan ikut-ikutan tren operasi sama seperti tadi, karena karunia Allah tetap yang terbaik. Dan cakep alamimu nggak pernah bosenin. Semoga kamu baca komenku ya. Ini Caca nggak baca, tapi Caca denger langsung. Bella Pinka, biar tahu kalau banyak yang sayang sama kamu, mendukungmu, dan ingin jadi kayak kamu. Oh, sweet banget sih. Caca. Sweet banget. Aku ngerasa sih kayak Tunggu sebentar, Cak, aku potong ya. Seorang Marshanda, Andriani Marshanda nih ya, sampai detik ini masih nggak ngerasa kalau ini adalah artis besar, teman-teman. kok tahu sih? Kok tahu? How do you see? Emang Because we are Leos. Iya. Kita Leo Tapi dulu aja. emang kelihatan ya kayak Kelihatan. gitu. Ada nyamuk. Nyamuk ya itu kan. Udah gitu perfeksionis, udah humble perfeksionis lagi kan. Ya gitu kan. Kamu tuh padahal aku TV-ku masih hitam putih aja udah ada kamu di TV-ku. Tapi kamu tahu dari mana? Maksudnya dari baca komen itu apa hubungannya bisa ngeliat aku tuh nggak merasa bahwa aku your eyes tell everything. Oh, Your body gesture gitu. tell everything. Oke. Your Menganalis. tone tells everything. Oke. Ya Caca tuh sampai detik ini nggak ngerasa you are that big. Aku nggak tahu kenapa sih you are that humble. Kenapa? Nggak tahu ya, karena aku ngerasa, karena aku believe, aku yakin banget, aku mengimani bahwa aku tuh dilahirkan untuk sebuah misi yang besar banget. Jadi kalau aku dikasih hal-hal yang besar dalam hidup aku, lalu aku sombong, atau aku egonya ngerasa gue lebih dari yang lain, atau ngerasa kayak gue lebih keren, gue lebih mampu, apapun itu, gimana mau dapet yang lebih besar lagi? Baru sampai segitu aja lo udah ngerasa lo udah wow, lebih dari yang lain. Gitu loh. Jadi kayak aku nggak menyematkan identitas diri aku dengan pencapaian-pencapaian atau apapun itulah yang kelihatannya apa gitu. Dan Caca pun nggak mengaminkan kalau Caca itu IQ-nya itu jauh di atas rata-rata teman kuliah Caca ya. Do you happen to know that? What? Yes? Gak tahu. Gak tahu berita itu. Berita apa sih? Ya, kalau IQ lu tuh lebih tinggi daripada teman-teman lu di kampus. Nggak ada berita itu, ngarang. Google sendiri teman-teman. Ada. Mau aku googlein. Ini berita baru apa gimana? Enggak, berita lama. Lama sekali. Si Caca lebih IQ. Nah. Dari mana orang yang tes IQ gua? Google Oh my IQ Marshanda. Oh my god. Ada di situ. Oh gitu. Ya. Emang Caca nggak ngerasa kalau ngerjain ujian lebih cepat daripada teman-teman? Sih, come on. Gak tau, be aku nggak ingat kalau ujian. Emang aku lebih cepet? Iya, kadang-kadang sih. Tuh, Nggak kan? kayaknya. Bagaimana Caca mengabsorb semua ilmu yang diberikan dosen, kan Caca lebih cepat dibanding teman-teman. Ih, ini
kok ini bisa mengamati aku di kelas apa gimana sih? Ya. How do you know all these things? Aneh banget. Sampai ada dosen gue cerita ke lu ya? Kagak. Makanya aku pengen aja konfirmasi ke Caca. Oke. Aku tuh pengen orang-orang itu tahu se-Indonesia Raya ini, Caca yang IQ-nya di atas rata-rata, yang namanya sudah sebesar ini aja, dia kagak songong. Dia nggak ngerasa besar. Tapi terkadang buat mereka yang dapat jalan pintas untuk menjadi terkenal sangat pintas dan sangat instan, malah naik dagunya tuh kalau bisa sampai lehernya patah gitu. Right, Ca? Ya. Kan Caca sekarang hitungan itu Caca tuh udah masuk ke artis senior walaupun masih muda. Testimoninya bukan dari aku, tapi memang dari dosen-dosen Caca ya. Demi apa dosenku di interview, nanti gue pengen baca. Aku suka banget sama semua dosen-dosen aku kayak, Yeah. aku ingat pas kuliah aku pernah kayak nulis 10 role models in my life. Terus kayak banyak di antara mereka tuh dosen aku gitu. Oh. Karena aku kayak suka dengan sosok pengajar gitu-gitu yang kayak punya banyak ilmu. Tuh, kalau orang humble tuh begitu teman-teman, bukan kacang yang lupa kulit ya. Cak, singkat aja sih Cak, banyak sekarang itu yang untuk menjadi terkenal mereka jauh lebih cepat dibandingkan aku atau mungkin Caca yang bahkan jauh lebih senior dan lebih duluan ya. Tapi mereka ya easy come easy go gitu dan bahkan nggak menghargai orang-orang yang di lokasi syuting gitu kan ya. Atau mereka yang kayak kurang menghargai yang mereka terima begitu. Caca bisa ceritakan sedikit kan bagaimana dulu sulitnya awalnya bertahan dan lain sebagainya dan nggak semudah itu kita harus. Caca masih mau casting nggak sih sampai detik ini? Masih? Ada loh yang nggak mau casting, Ca. Oke. Aku tuh ingat Ada, kan? casting orang-orang waktu syuting Bidadari aja tuh aku castingnya tuh sampai 5 kali casting. Karena itu ada nominasi-nominasinya gitu kan dari berapa orang yang dipilih untuk jadi Lala kan. Ya udah aku casting. Dan aku itu paling doyan casting kayak kalau nggak casting udah lama nih waktu zaman untuk aku berawal di karir di dunia industri ini. Aku nagih ke mamaku gitu. Sama Karena kan, lagi. kayak, "Ma, aku nggak ada casting lagi, mau casting lagi." Dan kayak, it's okay, it's a process gitu ya. Karena mungkin masih juga seumur segitu ya. Iya. Sampai sekarang pun aku juga kalau nggak ada casting, aku pengen casting, Ca. Iya. Gitu. Karena di situ kita kayak lagi ujian nasional nggak sih? Iya. Kalau buat kayak apa ya? Ya udah, nggak mengexpect itu harus jadi juga, tapi Iya. we just do the work aja gitulah seringan itu sih. It's just part of the resiko kerjaan kita emang masih harus dites. Karena kan kalau untuk kayak orang milih sebuah talent, entah itu produser atau apa, mereka kan ngelihat dulu kan ini orang figurnya cocok nggak sesuai yang di bayangan gue nih, gue pengen hostnya tuh kayak gini nih, ada gambarannya, pasti dia visual gitu kan. Iya. Kalau nggak cocok kayak udah nggak usah take it personally gitu nggak sih? Benar. Caca, jadi sekarang itu sebelum proses syuting mulai, ada ritual-ritual tertentu nggak? Cara misalkan sebelum reading, Oke. kamu harus sendirian di ruangan atau apa gitu? Atau di rumah atau apa? Enggak sih, Enggak. aku ritualnya paling cuman satu, di mana aku melepaskan diriku sebagai Caca dan masuk ke karakter. Misalnya nama karakterku Nadia. Nah aku tuh biasanya kayak ada kayak semacam short meditation-nya gitu supaya aku nggak ngebawa karakter Nadia ini dalam kehidupan personal aku. Karena karakter Nadia kan punya hidup yang beda, punya pengalaman traumatis yang berbeda. Kalau aku bawa itu ke my personal life, bisa berantakan hidupku gitu. Jadi supaya nggak kebawa ke karakter terlalu lama dan terlalu deep gitu loh. Okay. Nah itu ada meditasinya di mana kayak ibaratnya nih, ini misalnya Nadia, sorry ya, misalnya Robin Nadia, aku Caca. Aku tuh kayak aku tuh ngebayangin aku level nyawanya 10. Kayak di game. Kan kita ada diamond yang merepresentasikan nyawa kita kan, life kita. Nah, aku sebagai Caca, aku kasih diamond 1 ke Nadia. Aku bayangin nih. So, aku pakai gerakan diamond 2. Semakin ini diamondnya banyak, Nadia, semakin Nadia itu jadi hidup. Diamond 3, diamond 5, 7, 8, 9, 10, 11. Ketika udah full, aku kayak ngebawa Nadia itu ke dalam diriku. Ketika udah selesai syuting, setiap hari aku balikin, ini aku Nadia. Aku bayangin ada sosok Caca di depanku. Oke Caca, nih aku kasih diamond aku balik ke kamu. Diamond nyawa aku. Tapi di luar itu aku nggak punya ritual lain karena aku pernah belajar kalau kayak pemain gitu kan sering ya dianggap kayak lingkungan tuh harus menjaga mood si artis. Mau dari orang makeup, mau dari kru siapapun, semua gitu. Nah aku penganut yang tidak setuju dengan itu. Aku pernah ketemu sutradara yang mendidik aku dengan sangat amat keras, tapi itu nempel di aku dan aku implementasikan sampai sekarang, udah bertahun-tahun lalu dari aku umur 13 tahun. Dia ngomong gini, namanya Bang Ungke Kak Umbur. Aku sekarang udah gak tahu Bang Ungke kemana, udah gak kedengeran, tapi aku kangen dan sayang banget sama beliau. Dia ngomong gini, Cak,
aku lagi syuting kisah kasih di sekolah. Dan dia bilang, lo jangan merasa di atas angin ya, Cak, dengan lo kondisi kayak gini. Dia bilang, lo punya tanggung jawab, dia bilang. Satu Indonesia, hampir banyak orang itu, hampir semua orang itu nonton lo di TV. Mereka kasih kepercayaan mereka bahwa lo akan memberikan yang terbaik. Jadi intinya jangan take it for granted. Jangan ngerasa udah di atas angin. Terus kedua, jangan jadi artis yang ngerasa semua orang lain harus menjaga mood lo. Lo lah yang jaga mood lo sendiri. Lo datang ke kita, mood lo bagus, you take care of yourself, of your mental health, of your kesehatan. Kalau lo berantakan ya kita yang rugi. Bukan lo yang rugi, lo rugi juga, tapi kita yang malah rugi. Lo pikirin kita. Iya, sure. Gitu. Jadi kayak bukannya membebankan produser, sutradara, dan tim untuk kayak ngejaga mood kita. Itu kayak gak gitu yang responsible of my own well-being. Walaupun yang Caca dengar akhir-akhir ini lebih banyak yang seperti itu ya. Kayak ada yang bilang sih kayak mereka adalah divanya gitu. Ya aku nggak tahu ya, karena mungkin yang mereka dapat didikannya juga ya lo sebagai artis harus dijagain moodnya gitu kali ya. Tapi ya aku beruntung sih ketemu dengan Bang Mungke itu. Benar banget. Dapat didikan itu. Caca boleh jujur ya, dalam sekitar 2 atau 3 tahun ini ada nggak film besar yang Caca tolak yang harusnya Caca yang main? Ih. Ada. Sukses filmnya. Just be honest. Aku bahkan nggak tahu setelah dia tayang karena aku udah let go. Kenapa? Caca bingung ya kenapa aku tahu semua? Apa? Caca bingung nggak kenapa? Iya, aku bisa tahu semua ini gimana sih? Enggak ya, feeling aja. Oke. Ya kan, Emang harus intuitif ya orangnya. Intuitif. Leo. Iya. Leo. Jadi ada nyesel nggak? Nggak nyesel. Kenapa Caca tolak? Karena ini sebenarnya jadi ada yang itu terjadi pada tahun 2000 berapa ya? 2013. Ketika aku masih pakai hijab, terus aku dapat tawaran dan ada yang terjadi 2-3 tahun terakhir juga. Nah, tadi pertanyaannya apa? Yang kenapa 2-3 ditolak? tadi dia kenapa? Okay. Kenapa nggak jadi jodoh lah istilahnya? Itu kayaknya cuma Tuhan yang tahu. Caca, yakin? Kenapa? Enggak, ya kenapa Caca akhirnya nggak berjodoh sama film apa? Waktunya, atau mungkin jalan ceritanya, atau diskusinya, atau proses readingnya yang mungkin nggak match sama schedule Caca, atau mungkin dia payment, atau apanya gitu? Lebih dari itu sih. Jadi aku ngerasa karena nggak ngerasa kayak ada calling untuk melakukan si karakter ini. Nah itu kalau seniman gitu ya Ca harusnya ya? Nggak tahu sih ya harus ya, gitu apa enggak, karena kita kan ya nggak tahu ya, aku nggak tahu sih. Sampai aku tuh pernah 2-3 tahun terakhir, oh my god, exactly 2 tahun lalu berarti pas aku 33. Itu tuh aku lagi di fase yang low banget dalam hidup aku, lagi ada satu kejadian lah yang membuat aku drop banget. Sampai aku mau melepaskan identitasku sebagai Marshanda, aku mau keluar dari karir ini. Aku kayak bikin pengumuman di Instagram, ini bakal jadi post terakhir gue. Aku pamit dari Marshanda yang kalian kenal. Aku sampai bikin post itu. Hampir. Udah bikin, udah. post. Dan aku mau jual Instagramku Marshanda99 sampai aku bilang ke Mas Abdi Slang, Luna Maya, Mbak Imong, aku WhatsApp mereka, aku jual Instagramku segini. Terus Kak Luna sampai nanya, Cak, kamu kenapa? Ngobrol yuk, kenapa kamu jual Instagram? Kamu butuh uang? Sampai ngomong gitu, so kayak udah Kak, kita ketemu aja yuk. Aku tuh ngerasa kayak aku nggak mau dikenal lagi dengan identitas yang known ini gitu. Karena pada saat itu aku lagi lost banget. Terus kayak ngerasa nggak, saking down-nya masa itu tuh sampai aku ngerasa kayaknya aku pengen hidup minimalis aja. Jadi aku pengen jadi ganti haluan, banting setir sekeras-kerasnya dan hidup yang somewhere unknown. Jadi orang yang se-ekstrim itu, yang kayak hidupnya yang aku punya tuh yang aku butuh aja gitu. Nggak ada, nggak, yes, dengan semua glamorousnya atau fame apapun itu aku nggak mau lagi gitu. Tapi kan permasalahannya karakter Caca impulsif. Tapi waktu itu tuh aku yang terjadi adalah salah seorang kerabat terdekat aku meninggal dunia dengan tragis. So I felt such a big grief gitu. Jadinya nggak apa-apa. Jadi aku tuh ngerasa itu sampai setahun lebih, sampai ketemu beberapa manajer tapi nggak lanjut sama aku karena aku juga masih mencari jati diri. Gue jadinya maunya yang mana nih, tetap stay di karir ini atau enggak. Tapi what's amazing is setelah aku ngelewatin banyak proses, karir acting, karir di dunia entertainment, musik, aku menemukan lagi kayak joy-nya Caca yang seniman yang ketika di umur 15 tahun aku jadi bisa dapetin, ngerasa lagi kayak nyawaku tuh nyawanya Marshanda yang umur 15 tahun. Yang aku inget banget 15 tuh aku ulang tahun.
di lokasi syuting, terus kayak pada ngasih kue gitu-gitu. Terus ada kayak wartawan banyak datang, terus pada nanya kan, Ca, apa nih mimpi atau harapannya gitu kan. Aku inget, aku ngomong gini ke semuanya, aku pokoknya berjanji aku mau bikin deklarasi kepada semesta, kepada Tuhan, kepada semuanya bahwa seumur hidup aku mau jadi seniman. Aku ngomong gitu, makanya aku bingung tuh gini loh, kenapa aku baru bisa, kalau memang yang aku pengen keluar dari dunia entertain itu kalau itu namanya jenuh, Iya, iya. kok bisa baru keluar pas aku umur 33? Aku berkarir tuh dari umur 4 tahun di showbiz industry gitu. Wow. Terus kalau umur 33 gue ngerasa gitu kan, berarti aku langsung kayak ngerasa maybe it's real, maybe I need to change who I am gitu kan. Iya. Aku nggak pernah loh kayak, aduh gue jenuh, gue capek sama karir ini, gue mau quit. Nggak pernah sekalipun. Jadi ketika itu terjadi kayak, is this a sign? Iya. Aku harus take seriously gitu. Tapi tiba-tiba ya ditunjukin lagi hal-hal yang membuat aku tuh sebenarnya I really love what I do in this showbiz gitu. Yang bikin Caca pengen waktu itu stop apa ya Bang? Selain dari ada grief gitu, atau Caca mungkin lagi stuck aja, atau Enggak, bukan kayak, aku kayak pengen ngerasa mencoba sesuatu yang baru. enggak, kayak aku pengen melepas apa ya, Atribut-atribut itu. dan kayak aku pengen tahu. Actually itu aku karena kan baru kehilangan orang yang paling dekat sama aku waktu itu ya. Oke. Dia meninggal dunia dan itu kan kayak sebuah tes, kita bisa nggak tidak ada kemelekatan, nggak ada tes dengan attachment kan. Ya. Dan di momen itu sebenarnya tanpa sadar aku tuh pengen ngetes kalau semua atribut lo sebagai artis dicabut dari diri lo sekarang, lo akan, will you be okay? Oke. Dan makanya aku kayak pengen banget kayak mungkin itu bentuk aku baru nyadarin ini sekarang sih. Mungkin itu bentuk kemarahan aku kepada semesta dan kejadian yang terjadi adalah lo ngetes gue sejauh ini sampai ada yang meninggal kayak gini. I wanna show you I can face something even bigger. So give me something bigger. Which is kayak if I lose everything. Kayak maksudnya karir dan Marshanda dan apa yang orang kenal gitu dari aku. Tapi gak dikasih-kasih, malah dikasihnya aku balik lagi ke sini gitu. Berarti emang good things attract good things ya? Iya, jadi kayaknya emang ya deklarasi aku untuk selama jadi seniman itu memang for real. Dan Karena itu dideklarasikan on your birthday. on my birthday, It was a wish. it was a wish. Dan kita Jadi kan udah. ucapan itu kan doa. Iya. Terus kita ngomong dengan sadar, dengan keras ke banyak orang. Ada weight of emotion di situ. Iya, iya. Semesta melihat, itu tuh nyampe loh. Maksudnya kejadian loh. Makanya be careful what you wish, Wish for. Nanti kesampaian soalnya. Bisa Pengen wish-nya kayak Marshanda sekarang turun 15 kilo, intermittent. Jangan minum obat-obatan, gila loh. Itu bikin deg-degan kan. Dan Iya. Cak, jujur ya. Dari tadi gitu. Jujur ya. Dulu Caca ini gak sih sebenarnya? Oh my god. Ada yang bilang ya? Ada, aku dikasih tahu sama seorang healer aku itu. Oke. Aku pengen mendeklarasikan siapa Caca sebenarnya yang selama 35 tahun ini Caca sembunyikan. Sejak Caca usia 4 tahun, Caca tuh sebenarnya ini teman-teman. Tapi You make me feel so special.